semuanya, kembali lagi di channel Prabangga 245. Di video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai Mikrotik Wireless Audience. Bagi teman-teman semua yang belum melihatnya, bisa klik link di deskripsi atau klik link di atas sini ya guys. Di video kali ini saya sedikit membahas secara umum apa itu topologi mesh dan apa saja perangkat-perangkat yang digunakan dan apa kelebihan dan kekurangan untuk kita menggunakan topologi mesh networking. Tanpa basa-basi dan banyak bicara, mari kita simak video ini guys. Pertama kita harus mengetahui dulu dasarnya untuk topologi jaringan. Kita pertama harus mempunyai internet disediakan oleh penyedia jasa internet. Kemudian kita tentunya harus mempunyai suatu PC untuk servernya. Kemudian perangkatnya kita mempunyai router. Di router ini berfungsi untuk meroute suatu internet tersebut, kemudian disalurkan ke switch. Di switch ini nanti untuk memanage bandwidth yang akan disalurkan ke klien-klien, yaitu yang dalam hubungan ini adalah PC. Nah kemudian dari PC server, router, switch ke klien, kita harus memerlukan yang namanya kabel UTP ataupun kabel LAN untuk bisa menyalurkan suatu jaringan internet ke klien-klien tersebut guys. Nah kemudian ini adalah penjelasan ketika kita menggunakan suatu wireless ya, dari internet ke PC server, router, switch. Kemudian kita harus menambahkan satu perangkat yaitu access point sebagai media wirelessnya, sehingga kita bisa memancarkan sinyal-sinyal wifi ke perangkat-perangkat yang mendukung suatu wifi tersebut. Ini adalah salah satu contoh gambar ilustrasi sederhana topologi mesh, dimana kita bisa melihatnya itu seperti jaringan seperti bintang yang menghubungkan antara klien satu dengan yang lain, PC satu dengan PC yang lain. Tapi di dalam suatu bintang tersebut jaringan itu harus mempunyai perangkat-perangkat pendukungnya seperti router, switch ataupun access point tentunya. Nah untuk suatu gambarannya lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar. Di sini ada 3 gedung, asumsikan ini mempunyai 3 lantai. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana suatu topologi mesh itu digunakan. Anggap saja ini adalah suatu bangunan rumah berlantai 3 dan ada gedung 1, 2, dan 3. Pertama-tama saya akan menjelaskan suatu topologi mesh dengan menggunakan wifi ya atau wireless. Kita akan memasang suatu server yaitu di lantai 1. Perangkat yang kita gunakan atau kita perlukan yaitu tentunya kita sudah terkoneksi ke internet ya. Kemudian kita ada router, ada switch, dan ada UniFi. Kemudian kita ada ketambahan satu lagi yaitu kabel LAN untuk mengkoneksikan satu sama lainnya. Itu nanti akan memunculkan suatu wireless internet. Kemudian kita di lantai 3 akan memasang suatu wifi lagi. Kita memerlukan access point dan kita memerlukan tarikan kabel dari lantai 1 ke lantai 3. Kemudian jika kita akan pasang lagi di gedung sebelah di lantai 2, kita tarik lagi kabel dari gedung tengah lantai 1 ke gedung 2 lantai 2. Kemudian jika kita akan memasang di lantai 3 gedung 1, itu juga sama, kita harus mempunyai tarikan kabel dari lantai 1 di gedung 2 ke lantai 3 di gedung 1. Nah ini berbeda jika kita menggunakan router wireless audience yang saya review kemarin. Sedikit agak berbeda. Kalau yang ini pemasangannya kita menggunakan router, switch, dan si Mikrotik router wireless audience tersebut. Jika sudah terhubung di suatu internet, dia bekerja seperti wireless ataupun wifi. Kita pasang yang di lantai 3, kita hanya tinggal pencet tombol sinkronis yang di lantai 1 dan sinkronis yang ada di lantai 3. Otomatis itu akan langsung terhubung. Dan jika kita ada di gedung 3 di lantai 3, kita hanya memencet sinkronis yang ada di lantai 3 di gedung 1 dan 2, bukan yang di lantai 1.
karena yang ini proses pekerjaannya itu yang terdekat di suatu perangkat tersebut. Kemudian jika kita akan memasang lagi yang di lantai 1 di gedung yang pertama, kita pencet synchronize yang ada di lantai 1 gedung 2 dan synchronize di gedung 1 lantai 1 karena yang paling dekat. Nah, beginilah kira-kira gambarannya suatu mesh networking menggunakan perangkat wireless router audience. Kita sekarang masuk ke kelebihan topologi mesh. Yang pertama, pengiriman data yang lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena kita terhubung satu sama yang lain dengan perangkat-perangkat yang saling berdekatan. Yang kedua, terhindar dari tabrakan data. Bisa terjadi itu karena suatu topologi mesh ini menggunakan jaringan yang dari beberapa arah. Nah, yang ketiga, jika terjadi kerusakan jaringan mudah terdeteksi. Jika terjadi kerusakan atau error jaringan di suatu PC yang satu, tidak akan mempengaruhi suatu PC yang lain. Jadi kerusakan jaringan itu akan mudah terdeteksi. Dari PC manakah jaringan tersebut errornya? Kemudian topologi mesh juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, instalasi yang rumit. Ini bisa dilihat dari bentuk topologi mesh jaringan tersebut. Dia menggunakan suatu instalasi yang sangatlah rumit untuk menghubungkan antara PC satu dengan PC yang lain, klien satu dengan klien yang lainnya. Dan perlu penanganan ekstra khusus untuk teknisi-teknisi yang sudah terlatih tentunya. Kekurangan yang kedua yaitu membutuhkan biaya yang mahal. Kenapa bisa mahal? Karena di topologi mesh ini kita kan harus mengkoneksikan atau menghubungkan antara perangkat satu dengan yang lain sehingga menjalin suatu hubungan interaksi internet lancar dan yang stabil. Kita membutuhkan suatu perangkat yang tidaklah sedikit ataupun tidaklah murah. Nah, kita bisa lihat ilustrasi gambarnya, diagramnya seperti ini, yaitu antara komputer satu dengan yang lain, klien satu dengan lain harus mempunyai suatu hubungan, yaitu dengan menggunakan kabel. Di sini kita harus menggunakan kabel yang sangatlah banyak. Selain kabel, kita juga memerlukan suatu pengadaan perangkat seperti router, switch, ataupun access point, yang dimana portnya itu ada banyak. Semua kegunaan perangkat tersebut bisa dikatakan yaitu mahal, guys. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dan umum tentang topologi mesh networking. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jika ada kritikan dan masukan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan matur nuwun ya guys. Dadah.